warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman. Di sini saya Nur Fitria Larasati dengan NIM H1B023186 akan mempresentasikan salah satu tugas dari mata kuliah budidaya tanaman obat, yaitu mengenai teknik budidaya dari alga merah. Baik, berikut daftar isi yang digunakan, yaitu pertama pendahuluan, yang kedua teknik budidaya, yang ketiga pembahasan, yang keempat kesimpulan, dan yang kelima daftar pustaka. Selanjutnya pendahuluan. Seperti yang kita ketahui, alga itu terdiri dari 3 kelas. Yang pertama Rhodophyceae atau alga merah, yang kedua Phaeophyceae atau alga coklat, dan yang terakhir Chlorophyceae atau alga hijau. Nah, di mana jenis alga yang paling banyak jumlahnya ditemukan di Indonesia yaitu alga merah yang terdiri dari 452 jenis. Nah, alga merah itu sendiri atau Rhodophyta itu merupakan salah satu kelas alga laut yang memiliki pigmen dominan berwarna merah akibat kandungannya phycobilin yang menutupi warna klorofil. Di mana secara keseluruhan alga ini mempunyai morfologi yang mirip walaupun sebenarnya berbeda, sehingga dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Talophyta atau tumbuhan yang bertalus, yaitu suatu tumbuhan yang mempunyai struktur kerangka tubuh tidak berdaun, berbatang, dan berakar. Semuanya itu terdiri dari batang talus. Untuk habitat dari alga merah ini sendiri yaitu pertama dari air laut. Ini merupakan habitat dominannya, sedangkan untuk air tawar bisa tapi jumlahnya itu sedikit. Untuk alga merah ini umumnya melekat pada substrat tertentu seperti pada karang, lumpur, pasir, batu, atau benda keras lainnya. Dan juga jenis alga ini juga dapat ditemukan di hutan mangrove. Untuk manfaat dari alga merah yaitu terdapat pada metabolis sekundernya, di mana metabolis sekunder ini yaitu berfungsi untuk melindungi diri dari serangan penyakit maupun predator. Di mana senyawa metabolis sekunder yang disintesis oleh alga merah ini yaitu karotenoid, polifenol, terpenoid, xanthofil, dan alkaloid. Pada penelitian Fahrul dan kawan-kawan pada tahun 2021, ekstrak rumput laut alga merah ini dapat memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri Bacillus cereus, yaitu dapat menghambat pertumbuhan bakteri pada konsentrasi 6% atau 7,33 mm. Sedangkan pada penelitian Januardi dan kawan-kawan pada tahun 2022, ekstrak rumput laut alga merah memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri Escherichia coli yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri pada konsentrasi 5%, 10%, dan 5%. Selanjutnya teknik budidaya dari alga merah yaitu digunakan metode longline. Nah, metode longline ini merupakan salah satu teknik budidaya rumput laut yang menggunakan tali panjang yang dibentangkan di badan perairan. Di mana syarat dari budidaya alga merah ini tertulisnya dari metode longline. Itu yang pertama suhu perairan. Suhu perairan yang baik yaitu di atas 25 derajat Celcius. Di mana suhu air di bawah 25 derajat Celcius ini akan terjadi penurunan pertumbuhan alga merah. Sedangkan suhu yang tinggi dapat mengakibatkan talusnya itu menjadi pucat atau kuning-kuningan yang akan mengakibatkan alganya itu tidak berkembang dengan baik. Selanjutnya, salinitas. Salinitas yang terlalu tinggi atau terlalu rendah akan menyebabkan gangguan pada proses fisiologis. Di mana terkhususnya pada alga merah ini umumnya hidup di laut dengan kisaran salinitas antara 30-32%. Selanjutnya, kecepatan arus. Idealnya pada tumbuhan alga merah, kecepatan arusnya itu yaitu 20-40 cm per detik. Selanjutnya, pH, di mana kondisi perairan yang bersifat sangat asam maupun basah itu akan menyebabkan terjadinya gangguan metabolisme dan respirasi. Di mana idealnya untuk tumbuhan alga merah ini yaitu dapat hidup atau optimal pada kisaran pH 6,5-12. Selanjutnya, tahapan budidaya dari tumbuhan alga merah ini terdapat 7 tahapan. Pertama yaitu pengecekan lokasi, di mana pengecekan lokasi ini untuk budidaya alga merah merupakan tahap penting yang mencakup evaluasi kualitas air seperti suhu, salinitas, dan kejernihan. Kemudian juga jenis substrat tempat alga menempel serta keamanan dari gangguan eksternal seperti lalu lintas perahu atau aktivitas nelayan. Selanjutnya, tahap kedua yaitu persiapan bibit. Bibit alga merah dipilih dari induk yang sehat dan berkualitas tinggi dengan ciri tidak rusak, bebas dari penyakit, jamur, dan organisme pengganggu, serta memiliki warna cerah, kayak merah cerah, tidak berlendir, dan tidak membusuk. Selanjutnya, tahap ketiga, persiapan tali dan pengikatan pelampung. Untuk tali yang digunakan pada metode longline itu menggunakan tali ris sebagai pengikat utama yang disambungkan dengan tali bibit, tali jangkar, dan tali pelampung. Dan pelampung yang digunakan itu berasal dari botol bekas air mineral. Selanjutnya, tahapan keempat yaitu pengikatan bibit, di mana pengikatan bibit ini dilakukan pada tempat yang teduh, terhindar dari sinar matahari langsung. Fungsinya itu agar bibit alganya ini tidak rusak akibat terik matahari. Dan juga berat rata-rata bibit alga yang dikaitkan pada tali ris ini sebesar 30 gram. Kemudian alga merahnya ini diikatkan pada tali ris sebanyak 5 tali, dengan setiap talinya itu terdapat 5 titik. Nah, panjang tali ris yang digunakan itu sekitar 600 meter dengan jarak antara titik ikatan alga merahnya itu 15 cm.
Dan bibit yang telah diikat itu kemudian diperiksa simpulnya, diletakkan di atas sampan, dan dibawa ke lokasi budidaya menggunakan metode longline. Selanjutnya, yang kelima, penanaman. Penanaman alga merah ini dilakukan setelah bibit diikat pada tali ris. Biasanya itu penanamannya pada sore hari untuk menghindar tekanan cahaya matahari yang berlebihan. Selanjutnya, karena pengontrolan, di mana pengontrolan budidaya alga merah ini dilakukan 2 kali seminggu secara rutin. Pengawasannya itu meliputi penggantian bibit yang rusak, penimbangan pertumbuhan, dan perbaikan tali atau pelampung yang lepas. Selain itu juga pemantauan lingkungan seperti suhu, salinitas, pH, dan arus juga dilakukan untuk memastikan kondisi perairan tetap optimal bagi pertumbuhan alga. Yang terakhir yaitu pemanenan. Pemanenan alga merah ini dilakukan saat alga berumur sekitar kurang lebih 45 hari dengan cara menarik tali ris secara perlahan, kemudian melepaskan alga dari tali dengan hati-hati agar tidak merusak talusnya. Setelah itu, alganya itu dicuci menggunakan air bersih untuk menghilangkan kotoran atau sisa organisme yang menempel, lalu dijemur di bawah sinar matahari hingga benar-benar kering sebelum dikemas dan dipasarkan atau diolah lebih lanjut untuk berbagai keperluan industri. Selanjutnya, pembahasan kelebihan dan kekurangan dari metode longline. Seperti yang kita ketahui, metode longline merupakan salah satu teknik budidaya rumput laut yang menggunakan tali panjang yang dibentangkan di badan perairan. Nah, metode longline sendiri ini terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan, di mana untuk kelebihannya itu lebih praktis, tahan lama hingga 5 tahun, fleksibel dalam pemilihan lokasi, murah, mudah dikontrol, dan memungkinkan alga itu menerima cukup cahaya serta nutrisi. Dan juga tahan terhadap perubahan air, bebas hama, dan menghasilkan alganya itu berkualitas tinggi. Selanjutnya, kelemahan dari metode longline yaitu mudahnya serangan predator dalam memakan rumput laut seperti ikan baronang yang akan menyebabkan terjadinya luka pada talus rumput laut sehingga dapat menurunkan kualitas dan pertumbuhan rumput laut. Selanjutnya, manfaat ekonomi dari budidaya alga merah. Seperti yang kita ketahui, alga merah ini sering digunakan dalam industri makanan sebagai bahan baku agar-agar atau karagenan yang berfungsi sebagai pengental, penstabil, dan pengemulsi dalam berbagai produk makanan seperti es krim, puding, atau susu. Nah, selain itu, karagenan dari alga ini juga digunakan dalam industri farmasi, contohnya sebagai bahan kapsul atau tablet, dan juga sebagai kosmetik, contohnya sebagai bahan pelembab, serta dalam produk bioteknologi seperti media kultur mikroorganisme. Oleh karena itu, pemanfaatan alga merah tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir, tetapi juga menjadi komponen penting dalam berbagai sektor industri modern. Selanjutnya, alga merah ini bisa didapatkan di mana? Untuk alga merah ini umumnya hidup di lingkungan laut dengan menempel pada substrat keras seperti batu, karang, atau pasir. Nah, di mana itu alga merah ini tumbuh paling baik pada kedalaman antara 1 sampai 20 meter. Di mana intensitas cahaya dan kondisi perairannya itu mendukung proses fotosintesis dan pertumbuhannya secara optimal. Faktor-faktor seperti kejadian air, suhu, dan arus juga itu mempengaruhi penyebaran dan kesehatan bagi alga merah di habitatnya. Selanjutnya, dampak yang terjadi apabila dilakukan eksplorasi yang berlebihan. Terdapat 4 dampak. Yang pertama, penurunan populasi alga merah. Eksploitasi yang tidak terkontrol dapat menyebabkan alga merah sulit bergenerasi. Yang kedua, kerusakan ekosistem laut. Alga merah berperan sebagai habitat dan sumber makanan bagi berbagai organisme laut. Hilangnya alga merah dapat mengganggu keseimbangan ekosistem laut secara keseluruhan. Yang ketiga, ancaman terhadap keberlanjutan industri. Alga merah digunakan dalam industri agar-agar dan kerajinan hingga farmasi, sehingga penurunan populasi dari alga merah dapat mengancam pasokan bahan baku untuk industri ini, sehingga keberlanjutannya itu terancam. Dan terakhir, penurunan keanekaragaman hayati. Banyak spesies laut kecil seperti moluska dan krustase yang hidup di antara alga merah. Jika hilangnya alga merah dapat menyebabkan penurunan jumlah spesies tersebut, sehingga keanekaragaman hayati laut menurun. Selanjutnya yang terakhir, kesimpulan, alga merah atau Rhodophyta merupakan jenis alga laut yang dominan di Indonesia dengan peran penting dalam ekosistem dan ekonomi. Habitat dari alga merah ini yaitu perairan di laut dangkal yang melekat pada substrat yang keras. Alga merah ini kaya akan senyawa aktif seperti kerajinan dan porfiran yang bermanfaat di bidang pangan, kesehatan, dan industri. Budidayanya dapat dilakukan dengan metode longline yang efektif dan ekonomis. Namun, eksploitasi berlebihan dapat merusak ekosistem, menurunkan populasi alga, serta mengancam keberlanjutan industri dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih.